Oke, hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal membahas web novel untuk anime Mushoku Tensei. Dan di video kali ini adalah pembahasan pertama untuk web novel Mushoku Tensei di channel ini. Dan jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena kedepannya gue bakal bahas terus untuk web novel dari anime Mushoku Tensei. Nah mungkin untuk video dari Mushoku Tensei beberapa hari sekali ya, karena sekarang gue lagi fokus ke anime Shin no Nakamachi ini terlebih dahulu, nanti baru Mushoku Tensei, dan nanti terakhir ada Shinganomi ya. 3 anime tersebut yang gue bakal bahas untuk sementara. Oke, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk di video kali ini kita bakal membahas mulai dari bab yang ke-6 atau volume yang ke-6. Nah, di sini kita bakal lanjutin dari episode 8 sebelumnya di anime. Jadi ini semacam spoiler untuk episode yang ke-9 untuk Mushoku Tensei season 2. Kalau udah selesai kalian nonton video sebelumnya untuk animenya, pasti kalian udah tahu lah ya. Kalau belum lihat animenya bisa lihat aja dari awal. Ini adalah salah satu anime yang cukup populer ya. Oke, ini dia Mushoku Tensei bab yang ke-6 chapter ke-5. Sudah sehari penuh sejak saat itu, dan Rudes masih berusaha melepaskan penghalang. Kenyataan bahwa ia tidak dapat menggunakan sihir berarti ia tidak bisa melakukan apapun. Seperti mencoba untuk menghancurkan dinding tak terlihat, mencoba untuk mengacaukan lingkaran sihir di lantai, atau mencoba hal-hal yang lain. Semuanya mustahil. Sementara Rudes khawatir, sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinga Rudes. Itu adalah langkah kaki. Langkah kaki berhenti tepat di atasnya. Orang yang turun dari tangga adalah seorang pria yang ia tak kenal. Namun, dengan hanya sekali pandang, Rudes bisa simpulkan bahwa dia adalah seorang anggota keluarga kerajaan. Pertama, pakaiannya terasa benar-benar mewah, menggunakan warna hitam sebagai dasarnya dan garis merah masuk ke dalamnya. Kemudian bordir berwarna emas tercampur ke dalamnya. Sekilas saja, Rudes sudah paham bahwa itu adalah baju yang mahal. Dari segi usia, ia seharusnya berumur 20 tahun. Berbicara tentang wajahnya, sedikit mirip dengan Pax, namun dia memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dan kurus daripada Pax. Aku adalah pangeran ketiga kerajaan Shirone. Namaku Sanoba Shirone. Dia mengatakannya dengan suara yang terkesan berwibawa. Pangeran ketiga, dengan kata lain, ia adalah kakaknya Pax. Terima kasih atas kesopananmu. Aku adalah Rudes Greyat, balas Rudes. Ada perlu apa kau denganku? Tanya Rudes. Sanoba mengangguk dengan lebay, kemudian mengangkat tas yang dipegang di tangannya. Itu adalah tasnya si Rudes. Sanoba meletakkan tas itu di lantai dan dengan hati-hati mengambil sesuatu dari dalam isi tas. Itu adalah patung Richard. Di mana kamu mendapatkan patung ras iblis ini? Tanya Sanoba. Rudes membawanya tanpa pikir panjang, tapi bagaimanapun juga ia ingin tahu apakah di sini mereka menganggap figur ras iblis sebagai patung dewa kejahatan. Rudes bingung. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu? Itu adalah benda yang kebetulan Rudes miliki ketika bertualang di benua iblis. Oh, bagaimanapun juga benda ini dibuat oleh ras iblis. Lalu di sekitar daerah mana kamu mendapatkannya? Siapa nama pedagang yang menjual kepadamu? Apakah kamu tahu siapa yang menciptakan itu? Tanya Sanoba. Hah? Rudes pun bingung. Bukankah dia seperti begitu menghargai si pembuat figur atau mengaguminya? Namun, hanya patung ini, baik pembuat maupun tempat produksinya tidak diketahui. Si Sanoba telah mengumpulkan berbagai macam patung. Hanya patung ini yang ia tidak ketahui. Ia bisa mengerti bahwa patung ini diciptakan dengan mengiris batu, tapi itu lebih berat dan lebih keras daripada yang biasa dilakukan oleh para dwarf. Untuk mengiris sesuatu seperti batu padat dan keras, teknik ukiran semacam itu belum pernah ditemukan sampai saat ini. Contohnya, lihat bagian pada tongkat ini.
Tidak mungkin dwarf paling terampil sekalipun mengiris batu keras sampai seperti ini. Pastinya karya ini belum bisa dibandingkan dengan ciptaan dwarf yang terampil. Bukankah itu bagus? Sesuatu yang Rhodes ciptakan sih dibicarakan dan semangat seperti ini. Namun ada satu bagian yang salah. Kenapa Rhodes membuatnya menyembunyikan dada dengan tangan? Zanoba bingung. Kau tahu bahwa di sini ada bintik hitam, jadi bukankah itu artinya kau tahu banyak tentang patung ini? Tolong segera putar figur itu sekarang juga, suruh Rhodes. Rhodes mengatakannya dengan sangat dingin sampai-sampai ia sendiri terkejut. Nah, hentikan di sana, lihat dari sudut itu. Rhodes menyuruhnya berhenti pada posisi di mana tai lalat itu berada. Itu adalah posisi di mana Zanoba hampir tidak menyadarinya. Dan ia suruh dia berhenti tepat di sana. Silakan lihat posisi pada tangan. Namun dia mengikuti lalu melihat ke sana. Apakah kamu ngerti bahwa tangannya tidak bisa menyembunyikan itu? Apakah kamu ngerti bahwa tangan itu tidak mencangkulnya? Itu benar. Alasan mengapa aku menyembunyikan itu dengan tangannya. Dunia ini tidak memiliki larangan sensor 18+, namun justru karena alasan itulah Rhodes tidak membuat dada Roxy yang indah dan membiarkannya terbuka. Apakah kamu mengerti? Meskipun dia bisa menyembunyikan dadanya, dia tidak bisa menyembunyikan tai lalatnya. Bagaimana bisa itu? Zanoba terkejut dengan gemetar. Betul, inilah alasan mengapa Rhodes menempatkan tai lalat di sana. Tai lalat bertindak sebagai puting kedua dan ia menunjukkan rasa malu karena dia tidak bisa menyembunyikan dadanya. Bintik itu adalah titik paling erotis di figur ini. Kemudian setelah membandingkan celana dalam pada patung dan artefak suci, ternyata keduanya terlihat sama. Zanoba tiba-tiba meledak dengan teriakan besar. Dia melemparkan seluruh tubuhnya ke lantai. Ia terkejut. Jadi kamu adalah pembuat patung ini? Tanya Zanoba. Sudah kuduga, dia memang fans setia tuh patung. Ia pun hanya bisa melongo. Tapi mengapa orang ini tiba-tiba membungkuk di hadapan Rhodes? Satu-satunya hal yang aku mengerti adalah keagungan Roxy. Murid Roxy, sang penyihir air kelas raja memang hebat. Patung ini dibuat dengan menggunakan sihir yang hebat. Zanoba selalu melihat hasil ciptaanmu setiap hari. Setiap kali ia melihatnya, ia menemukan sesuatu dan rasa hormatnya menjadi semakin kuat. Tolong izinkan aku untuk memanggilmu Shiso. Dia manggil guru, guys. Sambil mengatakan itu, dia merangkak dengan gerakan gemersik dan mencoba mencium sepatunya. Penghalang itu menahannya, jadi dia mengeluarkan ramuan wow dan mulai memukul. Ada apa penghalang ini? Siapa yang memasang sesuatu seperti ini? Shiso, tolong izinkan aku untuk menyembah tangan dewamu. Dan demikian, Rhodes mendapatkan murid yang sedikit menyeramkan. Oh muridku, mereka terus menjaga penghalang ini tetap aktif. Dari suatu ruangan yang seharusnya terdapat kristal sihirnya. Temukan itu dan hancurkan, suruh Rhodes. Aku mengerti Shiso. Setelah ia melaksanakannya, tolong beritahu aku metode untuk menghasilkan figur seperti ini. Ketika dia berbuat suatu hal yang aneh, ia ingin tahu apakah ada jackpot yang menantinya setelah ini. Oke, kita memasuki untuk bab yang ke-6 chapter 6. Zanoba berdiri di sana sambil tersenyum dengan ekspresi kosong. Ia melihatnya dengan ragu. Tatapannya tidak tertuju pada wajahnya yang tersenyum, melainkan benda yang dipegang tangannya. Zanoba tersenyum. Itu adalah senyuman tak berdosa yang justru tampak begitu mengerikan. Jika kakak tirinya yang seorang otaku melakukannya, rasanya aneh. Hentikan itu Zanoba, lepaskan tanganmu. Di ruangan kecil ini ada beberapa orang selain mereka. Kakak, apakah kamu ingat Roxy? Ya, dia adalah gurunya Pax. Dia adalah penyihir air kelas raja yang melatih pasukan Shirone dalam pertarungan anti sihir. Kita banyak berhutang jasa padanya. Bukankah ayah secara resmi mengundang Roxy ke istana kerajaan? Berkat Pax yang kurang ajar, hati Roxy jadi terluka. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Ya, aku rasa begitu. Tentu Pax yang salah. Tapi kamu, meskipun begitu, tolong lihat murid Roxy itu. Rhodes sama malah dipermalukan seperti ini oleh Pax.
Bahkan Roxy sendiri bilang bahwa dia adalah murid yang lebih berbakat daripada gurunya. Dia adalah seseorang yang seharusnya memiliki kemampuan luar biasa, ucap Sanoba. Kakak, jika kamu bersikeras berpihak pada Pex, maka aku akan bersikap kasar. Ketiga prajurit dan kedua pangeran itu mulai gelisah. Ia tidak akan meminta yang macam-macam. Ia hanya ingin menyelamatkan pembuat patung ini, tapi kejahatan Pex semakin menghalanginya. Yang aku ketahui saat ini hanyalah Sanoba sedang memegang kendali. Berikan yang terbaik muridku, gumam Rhodes. Ia masih penasaran mengapa Sanoba terkesan begitu berkuasa di sini. Seakan-akan dia adalah makhluk super kuat yang bahkan bisa membantai satu batalion pasukan kerajaan. Namun sepertinya dua pangeran berbaju mewah tersebut tidak kuasa menolak permintaan Sanoba. Mereka takut pada Sanoba. Meski begitu takut pada Sanoba, bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Meski tidak tahu apa yang terjadi, ia berhasil melepaskan diri dari penghalang. Sepertinya kristal sihir itu tersembunyi di langit-langit, dan Pak ditangkap oleh dan Lilia dibebaskan. Rhodes pun masih tercengang, namun semua ini sudah beres. Akhirnya Rhodes dan Lilia bisa dibebaskan. Hari berikutnya, akhirnya semua pertanyaanku mengenai insiden di istana terjawab sudah. Rangkaian peristiwa ketika Lilia mulai ditahan, tampaknya pada awalnya dia dicurigai sebagai mata-mata pihak asing. Pada saat dia diinterogasi karena dia menyebut nama-nama seperti Roxy dan Paul, dia berhasil menghindari hukuman penjara namun masih ditahan dalam kurungan. Kemudian saat informasi insiden teleport mulai terdengar, sepertinya dia akan segera dibebaskan, tapi Pex malah mengganggu dan membatasi informasi tersebut, lalu menahan di dalam kastil. Ketika ia tidak berada di penginapan, Rujert masih di sana. Dia mendengar situasi ini dari para pasukan, tampaknya hal itu mengerakkan hatinya sehingga dia menyelamatkan para sandera dalam waktu yang singkat. Setelah melihat para sandera selamat, Rujert berencana untuk menyerang benteng istana, namun pasukan di sana mengalahkan bahwa mereka akan melakukannya sehingga Rujert tak perlu repot-repot. Raja menunjukkan wajah yang jelas terlihat lelah saat ia memvonis Pex untuk diasingkan ke luar negeri. Tampaknya hubungan dengan pasar budak adalah hal yang memalukan, tapi dosa terbesarnya adalah menyandar keluarga para prajurit kerajaan untuk memanfaatkannya, melakukan pelecehan seksual pada penyihir kerajaan, bahkan menangkap diriku dan mencoba membunuh si Rhodes. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain mendapatkan saksi berubah diasingkan. Karena Raja tak mau malu, maka hukuman ini disamarkan sebagai kegiatan belajar ke luar negeri. Sesungguhnya Raja tidak ingin Sanoba pergi, namun sepertinya dia tidak lagi bisa mengontrol monster itu sehingga pilihan terbaiknya adalah melepaskan dia. Kemudian untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Lilia tetap dikawal sampai sepanjang perjalanan menuju tempat Paul. Saat Rhodes hendak meninggalkan istana, Sanoba datang sambil menangis. "Shiso, apakah kamu akan pergi tanpa aku? Apakah kamu berencana untuk meninggalkan muridmu ini?" "Aku sangat menyesal, tapi kami sedang terburu-buru," balas Rhodes. "Kalau begitu patung itu tolong bikinkan patung untukku," ujar si Sanoba. "Butuh sedikit waktu untuk membuat itu, jadi sepertinya hanya itu yang ku mintai." Sepertinya Sanoba merasa sedih karena dia tidak bisa melihat Rhodes membuat patung. Dia pun menempel di tanganku dan terseduh-seduh sambil menangis. Dia bisa memotong-motong, mencincang dengan kaki manusia dan menghancurkan kepala orang. Dialah pangeran pembantai. Jujur saja Rhodes sangat takut. Lain kali kita bertemu, aku akan mengajarimu cara membuat patung dari awal. Tapi itu aku tidak masalahkan. Bukankah ada rahasianya? Jika aku tidak bisa mengajarimu cara membuat patung, lalu untuk apa diriku kau sebut Shiso? Wah, Shiso. Sanoba melemparkan tubuhnya ke udara sambil menangis. Aku pun membentur langit-langit dengan keras. Oh sial, Ginger sihir penyembuh. Baiklah Shiso, jagalah dirimu sendiri. Aku tidak tahu kemana aku akan dikirim untuk belajar di luar negeri sebagai hukuman, tapi aku punya perasaan bahwa pada akhirnya aku akan melihat Shiso lagi. Dengan demikian masalah pun selesai ya. Si Rhodes sudah berhasil selamat dan keluar, dan Lilia pun diselamatkan. Ya, aku pikir semua akhirnya berujung dengan tercapainya tujuanku dengan mengikuti saran dari Hitogami.
Ya, kalau dia muncul lagi di mimpiku nanti, aku akan mengurangi sikap arogan terhadapnya. Kuma Brudas. Nah, jadi seperti itu untuk web novel, untuk anime Mushoku Tensei. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye-bye.